Gimana Pak tanggapannya? Kambing bur ini punya performa penampilan yang cukup kokoh. Dia punya gempal, termasuk pahanya juga cocok untuk daging. Berbeda dengan kambing-kambing etawa kacang lainnya yang kita temukan di peternak. Nah, ini berharap bisa dikembangkan di petani. Terima kasih. Harapannya ke depan Pak? Harapannya semoga kambing bor ini bisa berkembang ke peternak lain, bukan saja di Kaltara, tapi ini keseluruhan di Kalimantan, khususnya dengan Indonesia. Terima kasih Pak. Kira-kira gimana Pak? Oh, ini spektakuler ini. Baru pertama saya nyentuh kambing bur yang apa ya, mendekati aslinya nih Pak ya. Ya, ini galur murni Galur lahir, murninya ya. lahir di Indonesia. Dia punya galurnya dari Pasifika Kak, Iya. nggak salah. Pak Sugeng bilang Pasifika. Jadi ini bobotnya 75 kilo. 75 kiloan ya. Ya, kita Harapan ke depan Pak? kita tidak gemukkan Harapan ke depan berlebihan. ya, paling enggak di Bro bisa ngikuti lah dari sedikit. Karena di Bro ada peternak yang populasinya mungkin kalau kambing lokalnya 3.000-an sudah ada. Oh iya. Tinggal nanti mungkin perbaikan mutu genetik. Ya. Dan teknologi untuk beternak masih tradisional di Bro, belum mengadopsi teknologi seperti di sini. Jadi nanti mudah-mudahan bisa mengikuti lah. Amin. Nanti ngirim sebagian kelompok ternak belajar di sini magang. Siap. Terima kasih Pak. Pak Wib, sapi telur. Gimana Bu tanggapannya? Semoga lebih banyak lagi yang gini-gini nanti ya, model kayak gini. Ya. Keren banget ini. Awas lain yang dicari Bu. Ada di Kaltara. Maju, mandiri, modern. Salam peternakan. Maju, mandiri, modern. Dari Dinas Pertanian Berau untuk berkunjung untuk dibanding melihat pengembangan ternak kambing bur. Mudah-mudahan nanti dari sini banyak membawa ilmu dan membawa semangat untuk mengembangkan juga ternak kambing bur di Kabupaten Berau. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan nanti cerita yang baik untuk dibawa ke petani peternak di Berau biar semangat juga. Mungkin juga kedepannya akan diikuti lagi mungkin ya Pak Kades dan Pak Asa misalnya untuk teman-teman dari Berau bisa magang di sini. Petaninya tugasnya biar langsung melihat, karena selama ini memang peternakan kambing bur baru kita dengar ada di Jawa. Jadi kalau magang di sini istilahnya lebih dekat dan lebih murah biayanya. Ternyata juga keluarga sendiri Pak Asa nanti selaku pemilik Bulungan Mandiri Farm, Ibu Jeki yang wakili Dinas Pertanian Bulungan dan teman-teman sekalian yang bisa hadir pada hari ini yang berbahagia. Pertama-tama adalah sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita semua sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di tempat beliau Bapak Asa, yaitu peternakan kambing bur yang selama ini kita hanya mendengar, saat ini kita bisa melihat langsung. Selanjutnya saya perkenalkan dulu Pak, nama saya Mustaqim, saya Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Berau, membawa beberapa teman. Yang paling kanan Ibu Sulis, ini Kepala Bidang Peternakan kita bawa, ini Pak Budi Sepion, ini Kepala Bidang Kesehatan Hewan, dan Pak Widodo, Pak Kepala Seksi Bina Usaha Peternakan, terus Kepala Poskesmas Biatan. Sentra kambing kita di sana Pak, tapi kambingnya bukan kambing seperti di sini. Terus Pak Zahid dari Poskesmas Biatan juga, terus beberapa teman staf yang mendampingi kita pada hari ini. Intinya kita ingin melihat langsung dan belajar dan mendengar dari Bapak tentang kambing bur.
Jadi pertama kali saya melihat kambing bur itu kurang lebih 2 tahun yang lalu kami berkunjung ke kita, tapi belum bisa praktek ke tempat Pak Sugeng untuk di situ. Jadi kita hanya sehari waktu itu, jadi bawa teman-teman dan beberapa petani, cuma sampai sekarang masih komunikasi. Nah, alhamdulillah mendengar kunjungan Bapak Menteri ke sini berkunjung ke peternakan kambing bur di Bulungan. Yang pertama kaget saya Pak, di Bulungan ternyata duluan. Jadi kalau kita belajar tidak perlu jauh-jauh buat petani. Dan hari ini alhamdulillah kesampaian. Dan di luar ekspektasi saya Pak. Kalau di Blitar kan sederhana kandang-kandangnya, ternyata di sini peternakannya sangat mewah, tidak dari atas, dan kambingnya juga lebih bagus dibanding di sana yang pernah saya lihat. Dan mungkin kambingnya dilihat dulu di sini dok sekarang. Iya. Jadi waktu itu kambingnya baru datang dari Australia. Jadi datang di karantina dari Cilacap, baru masuk kandang, masih kecil-kecil waktu itu ini kambing bur. Cuma waktu itu mendengar penjelasannya kan mahal Pak, kambing bur yang betina kalau tidak salah sampai sehat 34 juta kan sampai Pak. Terus yang jantan itu lebih mahal lagi. Jadi saya bayangkan ya, paling kalau pemerintah mengupayakan pasti nanti nunggu yang keturunannya lah. Kalau yang asli rasanya tidak mungkin, atau nanti pakai inseminasi buatan. Jadi saya pribadi dan segenap yang menangani kambing di sini mengucapkan selamat datang kepada para insan peternakan. Sebenarnya saya layak nyebut ini. Posisi saya di sini kebetulan Pak Kepala Dinas dan teman-teman mungkin sama dengan yang dari Puskesmas Biatan tadi. Kebetulan ditunjuk untuk mendampingi di sini. Mengusik kami sebagai orang yang mendukung beliau. Setelah beliau dilantik jadi Bupati Kabupaten Bulungan, kami datang. Pak Bupati, salah satu program Bapak adalah mewujudkan kedaulatan pangan di sektor daging. Saya mempunyai satu keinginan Pak, ingin mengembangkan sektor peternakan untuk mendukung program Bapak. Jadi beliau begitu mendengar keinginan saya, sempat kaget. Kok pengusaha jalan mau urus-urus ternak? Tapi itulah kelebihan Bapak Bupati kita, beliau mendukung. Baik Pak Esa, laksanakan apa konsepnya. Saya ingin beternak kambing. Jadi sebelum saya datang ke beliau, saya sudah cari-cari informasi bagaimana berternak kambing. Saya carilah di Mbak Google, karena kita tahu teknologi sekarang sudah tanpa batas. Jadi di bulan November tahun lalu, saya mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang dunia perkambingan. Ada 10 jenis kambing saya lihat di YouTube. Yang pegang peringkat pertama adalah kambing bur, yang kedua kalahari, ketiga savana, keempat dan seterusnya sampai 10 jenis lainnya. Saya ambil yang paling bagus adalah jenis kambing bur. Itu barang itu ada di Afrika Selatan. Bur ini adalah kata dari petani, artinya petani, bur. Asli Afrika Selatan, diimpor melalui Australia. Karena ternyata kambing bur ini mempunyai kelebihan, kambing pedaging, punya nilai karkas yang sangat tinggi. Kalau dia F1 punya nilai karkas 30-35% dari bobot tubuhnya. Artinya kita bisa mendapatkan daging murni sebanyak 30-35%. Oke Pak, setuju. Bulungan Mandiri Farm. Kami buat izinnya di tanggal 16 Agustus 2021 ini. Tetapi persiapan saya ada di bulan Desember. Jadi Desember itu sebelum saya memulai aktivitas ini, saya jalan-jalan dulu ke Sleman, Jogja Pak. Kebetulan anak saya kuliah di sana, di UGM, jadi saya main-main ke peternakan 78 farm Sleman, Jogja, setengah jam dari Jogja. Sampailah saya ke sana. Ya saya orang awam Pak, tidak ngerti kambing, tidak ngerti kandang. Masuk ke sana minta izin sama yang punya farm, diizinkan, bahkan kita
Nah, untuk perlakuan khusus bagi kambing yang bunting, kita campuran indigo vera sama pacongnya beda. Jadi pacong untuk kambing yang biasa kita berikan 70% rumput pacong, 30% indigo vera. Tapi kalau yang untuk menyusui justru kami full 50% indigo vera. Apa ya, teknologi puasa mungkin dari Sabta atau Kaca Usaha tadi Pak Asep ya. Kami dari orang insan peternakan sangat salut sekali. Itu yang pertama Pak Asep. Yang kedua ini ada sedikit pengenan teman-teman kelompok kami Pak Asep, karena mendengar adanya bibit kambing ini bor itu pengen Pak Asep. Mungkin ada mekanisme mungkin melalui kemitraan atau apapun atau mungkin mau beli dengan Pak Asep gimana ya Pak Asep? Pokoknya ada peternak kami yang pengen mengembangkan bibit ini. Karena ada 1-2 tim yang sudah dia beli sendiri, itu harganya sangat-sangat seperti yang di Utara Pasir tadi, perlu waktu, perlu modal, perlu transportasi. Kalau di sini mungkin lebih murah, itu Pak Asep. Dan kami sangat singkat minta tolong Pak Asep, mungkin kami bisa dari dibekali rumput Pak Sok untuk kami kembangkan di usaha kami. Terima kasih Pak Asep, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi terlalu berlebihan kalau Bapak jadi ngomong ya. Tapi ini semua berdasarkan pengalaman. Ya terus terang, saya baru mengenal kambing, dunia perkambingan peternakan ini kurang lebih ya dari bulan 6. Tanggal 10 bulan 6 baru saya pegang kambing Pak. Sejak kecil mungkin ya sekali 2 kali cuma lihat, nggak pernah pegang lah. Tapi benar-benar memegang kambing pada waktu kami datang tanggal 10 bulan 6 kemarin, 80 ekor. Dari situ saya belajar, banyak belajar dari Pak Mesidi, kepala kandang yang sudah memang dari kecil dia mengurus ternak. Dari situ saya belajar mengambil intisarinya. Itulah yang saya terapkan untuk teman-teman peternak. Walaupun mereka sudah peternak, tapi polanya itu yang harus kita perbaiki. Nah mungkin ini bisa bermanfaat bagi bapak-bapak penyuluh, bapak-bapak yang memang berkecimpung di dunia peternakan. Kita sama-sama belajar Pak. Kenapa saya melihat peternakan kita banyak gagal dalam arti tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal karena pemberian pakan tadi ya, kita memberi pakan yang seadanya, yang penting dia hidup lah ya kan, dan jam makannya juga harus kita perhatikan. Tapi dapat spektakuler, alhamdulillah. Bersyukur bagi para petugas, tidak sampai dengan 1 tahun sudah berkembang sebesar ini. Pengalaman saya, mohon maaf nih kami sharing dulu. Saya 3 tahun baru bisa jadi juara Kaltim peternak kambing. Karena dimulai apa sebabnya? Ini 1 tahun sudah besar begini. Saya melihat bahwa pertama beliau sebagai pembaharu di bidang peternakan punya basic bisnis yang dilengkapi dengan keilmuan baik, keilmuan peternakannya maupun agronomi untuk pakannya. Kemudian ada link birokrasi yang selalu mendukung serta fasilitas-fasilitas lain. Tetapi bukan maksud itu yang saya sampaikan terutamanya. Kami ingin ada penyampaian dari kelompok ternak. Kurang lebih namanya ada mandirinya saja yang sama Pak. Tapi yang lainnya beda. Namanya kelompok karya mandiri. Di desa saya itu pernah dapat juara 1 Kaltim. Kambing apa Pak? Kambingnya ada 2, kambing kacang dan etawa. Tadi saya di WA, saya bilang saya berkunjung kepada pembaharu peternakan kambing di Kabupaten Bulungan. Salam sama beliau, titip Pak, bagaimana caranya mendapatkan bibit kambing bor. Saya berharap kan beliau ini adalah separuh bro, separuh Gadera. Jangan kata terus, lihat juga kami sisihkan. Mohon maaf sekali informasi beliau, tiap rumah di tempat saya itu ada kakak kandangnya. Jadi minimal punya kambing itu 10 sampai dengan 50. Ada bahkan yang setiap rumah itu punya 100. Jadi kembali kepada dunia bisnis yang disampaikan beliau tadi, saya tertarik, saya juga merasa tercengang. Berhitung bahwa kita daging, swasembada itu daging, bukan ekor. Nah, makanya berharap kalau tidak bisa kita membeli dengan harga yang terjangkau,
apa jalan yang terbaik untuk kami bisa mendapatkan bibit kambing bor itu. Barangkali itu beliau. Terima kasih saya yang sebesar-besarnya, hormat dari kami. Semoga Kabupaten Bolongan sangat bersyukur punya beliau baru dalam jangka 1 tahun bisa berkembang seperti ini. Kami 3 tahun baru bisa besar karena dimulai dari orang yang tidak berpunya, mulainya dari 2 ekor. Beliau mulai dari 70-80 ekor dan termasuk orang berkelas yang mulainya. Tapi wajar, biasanya peternak itu basicnya ikut-ikutan, bukan yang berhasil itu biar dia bukan basicnya peternakan, tetapi dia punya minat kemauan untuk sukses. Yang itu insya Allah Google, dunia teman dan sebagainya ada jalan untuk menjadi kita lebih sukses. Ya. Terima kasih Pak. Ya, ini sebuah tantangan sih, ya kan. Jadi begini Pak, kenapa saya begitu berminat untuk berternak kambing? Ternyata dari penelusuran saya, hanya ternak kambing saja, ini berkali-kali saya mendoktrin, mempengaruhi siapapun, ya, mau dia pensiunan, mau dia anak milenial, mau dia peternak, ayo kita ternak kambing. Ya, kenapa? Ternyata kambing itu adalah satu-satunya perusahaan yang memberikan keuntungan 100 sampai 150% bagi si peternak atau si pengembang pemilik modal. Ya, konsepnya berbagai macam, bisa sistem fattening. Ya, contoh saja Pak, kalau Bapak petani biasa punya lahan, punya kandang sederhana, punya modal 1 juta, beli anak kambing kan dapat Pak ya? 1 juta dapat Pak ya? Nah, Bapak pelihara satu periode 6 bulan. Hanya menyisihkan waktu 1 jam untuk mencari rumput, bermain-main dengan kambing 1 jam. Selama 6 bulan Bapak pelihara, kira-kira dapat nggak 2 juta harganya setelah 6 bulan dipelihara? Itu kalau kacang itu 1,5 Pak. Nah, itu kalau kacang. Kalau yang di atas kacang berarti bisa dapat 2,5. Nah, berarti sudah 150% kan Pak selama 6 bulan. Nah, ini Bapak sampaikan ke teman-teman petani kita, gemar peternak kambing dengan modal yang seadanya tadi. Konsep ini akan merubah mindset si petani. Ini adalah celengan atau tabungan. 6 bulan dia pelihara 1 ekor. 6 bulan kemudian dia dapat 2 ekor. Jual 1 beli 2. Harga tetap yang 1 juta Pak. Ya toh? Kalau mau nonton di YouTube Pertanian Kaltara ada ya. Itu Mas Imam yang uploadnya tiap kegiatan di sini. Jadi yang pertama, ini konsep kandang kita panggung. Ukuran kandang kami sengaja buat lebar karena saya yakin akan dikunjungi kan Pak. Jadi saya buat gangnya 3 meter. Kalau untuk peternak 1 meter atau 1,5-2 meter cukup. Nah, sistem kandang kami adalah koloni. Karena program kita adalah untuk breeding, jadi sistem koloni. Kenapa sistem koloni? Kita untuk lebih mempermudah. Jadi nggak perlu nunggu kambing yang diraih kapan bagaimana. Taruh aja betinanya di dalam sama pejantannya. Iya. Yang dipaham Pak ya. Iya, kalau kambing pejantan kan Pak, dia mendeteksinya lebih cepat, lebih tahu daripada kita kan. Nah, ini kita pakan yang kami chopper. Pakan yang dicopper adalah 6-70% pacong tiger, itu yang dipanen di sana. Kemudian dicampur indigo vera. Indigo veranya nanti ada di situ Pak. Jadi ini kita mix, kita berikan dengan halus ya segini Pak. Ini akan habis dimakan ternak. Ada paling sisa nanti kalau ada yang keras-keras kayak begini, dia nggak akan makan. Yang di 8 kan dia cor ini. Nah, untuk lantai bawah kandang tidak dicor supaya itu kotoran terbuang dan air kencingnya langsung terserap di tanah. Nah, setelah itu kita kasih air apa? Langsung kita semprot empat. Proses dekomposisi jalan lakukan. Iya, di situ aja semprot untuk mengurangi bau dan terjadilah proses fermentasi alami di situ kan Pak. Setelah itu kita taruh ini saya ambil
Gini yang sudah tadi itu, waktu kita datang begini. Saya ada alat gini, oke. Buat kompos Pak ya. Ini langsung Pak, langsung itu dibawa ke sana semprot aja lah, normal biasa aja. Ini sudah keras enggak Pak? Itu. Pak, Enggak terlalu keras sudah ya. dan jangan yang terlalu keras supaya tidak terlalu berdebu. Saya tidak jijik Pak ya, tapi saya boleh pastikan ini bukan bau tai kambing tapi bau tanah. Ya. Tidak bau secara keras, ya. Biasanya tai kambing keras kan Pak. Oh, ini enggak keras memang. Ini bau tanah Pak, ya. Jadi kalau bisa langsung di M4. M4 Berapa hari sekali Pak nyemprotnya yang Pak? sebulan 2 kali lah. Sebulan 2 kali Ya. Ya kan? Kita anggarkan. Ini 17 juta saya beli tempat Pak Sugeng. Nah, kita pernah sekali Pak pengadaan ini untuk kelompok sapi tadi Pak. sapi nggak bisa Pak diolah seperti ini. Dikeringkan dulu. Nah, repot. Paling bagus kalau kita ternak kambing. Kambing itu kan seharinya hampir 0,3 sampai setengah kilo 0,3 gram ons, ya kan? Ini saya kontrolnya happy-happynya kambing Pak. Karena itu bukan ini perbedaan kita Ini bosku ini kita terapkan penambaran ini. ya. Tegar begini. Ternyata kambing saya ini terlalu milih. Karena makan terlalu enak begitu. nggak mau makan sini. Dia tetap makan Pak, tapi jumlahnya kecil sekali. Ini kan rumput BH saya tanam. Ternyata dia makan tidak mau lahap. Dan juga dia karena sering lihat dia beli-belilah kakinya. Kalau enggak saya gini Pak, ada rumput banyak, jarang dia mau turun. Tapi kalau sudah saya tebas begini, dia turun. Nanti turun makan, adalah berapa ekor turun makan. Kembali kandangnya tahu masing-masing apa? Masing-masing. Disekat aja Pak, karena kadang-kadang kan ada taruh pejantan, kita nggak mau satu ekor pejantan. Ini ada sekat lagi. Itu mana yang dirahi tidak buka, dia sudah nyosor aja. Si pejantannya dia akan tahu yang mana dirahi mana enggak. 3 kali 4 meter. Ini 3 kali 3 bisa 8 ekor. Jadi minimal maksimal 16 ekor satu pejantan. Nah, bagi para peternak saya mau tanya secara langsung. Ngomong aja Pak. Terus terang, kambing kami ini kurus apa sedang-sedang gemuk apa kurang gemuk? Nah ini sudah Ya. maksimal, ini belum ini. Ya. Karena proses kan. Ya. Tapi sudah bulu sudah menandakan dia mau gemuk sudah. Ya. Soalnya kambing ini Pak ada yang baru 2 bulan, ada yang sudah 3 bulan lebih, ada yang 4 bulan, ada yang baru 1 bulan. Karena kami datangkan kan bertahap tadi. Nah inilah kambing-kambing yang kami datangkan dalam 4 tahap terakhir selama 5 bulan. Itulah makanya saya bilang kan. Dia kambing potong tapi tidak saya jual untuk mensupport peternak kami. Jadi kalau nanti piara kambing, kalau bibitnya bagus, anaknya akan seperti ini umur 2 tahun. Ini F1. Bapaknya Bur, betinanya PE. PE dari mana? Dari kepala ini kan pakai ikat PE kan? Yang ketawa kan? Waktu datang nih 85 kilo, kalau sekarang saya prediksi sudah 90 lebih. F1, ini kelas potong. Tapi kalau bapak-bapak lihat pengennya langsung dibawa pulang untuk jadi pemacet kan? Nah, padahal ini secara genetika porsi dagingnya masih 30% sekian. Kita maunya kan 40 atau 45 atau bahkan bisa 50. Nah itu harus sampai F3 F4. Biar ketemu yang Karena kalau dia F1 kakinya masih tinggi. Biatan punya oh biatan kan jantan ke betina ini tawar ini Saya belum tahu ini karena obatnya tidak dijual. Karena yang penting PE, kami bawakan PE ke sini, kami anak kambing gimana? Kami bawakan PE ke sini, kasih kami bor bagaimana?
kambing. Enggak, saya mau konsepnya yang saya pelihara adalah yang cross. Nah ini 3 bulan setengah, bisa sapi. Baru-baru aja kita pindah nih, belum ada setengah bulan. Coba Bapak lihat ini 3 bulan sekian segini besarnya. Ya. Ini F1. Tapi sebelumnya saya sudah mulai kayak begini. Kemudian semprot ke dekomposer, ternyata di bawahnya sudah ada cacing-cacing. Berarti kalau tanah ada cacing, berarti tanah itu subur. Walaupun lapisannya masih tipis. Ya. Komposernya apa? Dekomposer P2O tuh. Nah, sekarang saya tanam, nanti mungkin Bapak datang 3-4 bulan lagi udah bisa siap panen. Ini sepanjang ini saya manfaatkan tanah kosong ini. Ini tanah or Pak, bisa pakai ini tanam. Bahkan ada indigo vera juga saya semai itu. Ini sudah jenis Pak, patong, indigo vera, aliandra. Tambahan lagi nanti nangka. Jadi sepanjang keliling ini, Bapak lihat pinggir-pinggir itu nangka semua tuh. Itu yang ditanam. Itu nangka semua. Kenapa nangka? Ternyata nangka itu disuka sama kambing dan cukup bagus di sini. Jadi selain kita dapat buahnya untuk dimakan, kalau pangkas-pangkas daunnya kan bisa untuk kambing. Kambing yang datang stres, Bapak kasih nangka langsung makan. Dalam perjalanan langsung kasih nangka, langsung dia makan. Kalau pacong dia masih penyesuaian, karena kadang di Jawa ada yang nggak kasih pacong, mereka pakai pakai pakan fermentasi atau pakan kering kan. Tapi kalau dikasih nangka, langsung dia makan. Langsung dia sehat. Makanya saya tanam nangka. Ada 400 pohon ini keliling semua, saya semai keliling sampai sana keliling nangka semua. Jadi manfaatkan seluas-luasnya tanam apa yang juga kasih choppernya di sini nanti ubah. Kegiatan chopper sini. Nah kita lihat kambing jantannya dulu. Iya, benar Pak. Mas Midi mana yang full flat? Itu yang ujung. Nah, ini si gembul. Ini si gembul. Paling ujung. Ini paling jinak Pak, paling saya sayang ini. Kalau kita datang dari kandang, dia nyapa kita. Kalau F1, F2 jangan. 3 pun ya lihat dulu strukturnya. Yang datang sini maksimal 2,5 tahun. Ya. Coba dilihat ininya. Ini kalau kita temukan bisa di atas 85 kilo. Tidak belajar dari siapa-siapa, untuk menerapkan. Jadi kambing yang lahir sudah 1 bulan, itu kan kita taruh di kandang itu sebenarnya. Kandang laktasi. Sudah 1 bulan dia kuat, kami kasih dia waktu 2 bulan di sini untuk bermain. Semua induk anak gabung ini 1 bulan. Diturunkan. Turun diam biar main-main di bawah, happy, supaya dia cepat berkembang dan saya buat konsep seperti ini. Ini pasti ada maksud tujuannya. Ini sepele tapi untuk mempercepat pertumbuhan kecepte, selain makan minum susu induk, kita berikan nutrisi tambahan kan. Kenapa taruh di sini? Supaya nggak diganggu sama induk. Kalau Bapak taruh di sana pasti rebutan induk ikut makan, anaknya ke kalah nggak bisa ikut makan. Nah, sehingga saya buat seperti ini, ada ukurannya. Si induk nggak bisa masuk, si cempe yang masuk. Kalau dia sudah nggak bisa masuk, berarti dia pertumbuhannya bagus, dia harus dipindah ke kandang koloni. Ini saya coba terapkan di Temuan baru. jadi sini mau kasih konsentrat, mau kasih ampas tahu, mau kasih hijauan segar yang indigo vera, taruh aja sini, dia makan sesuka-suka dia berapa jam, nggak diganggu induk. Itu konsepnya. Dan ternyata berhasil. 3 bulan kambing saya gebuk-gebuk naik ke atas. Jadi Dia bisa masuk sini. iya. Kalau sudah 3 bulan naik ke atas sudah. Ini pejantan anak yang lahir di sini. Tanggal berapa Mas? Tanggal 6 bulan 10. Berat bobot lahir 5,1. Mungkin. Kalau mau pastinya lagi kita boleh timbang sebenarnya. Nah ini yang lahir Ini 3 hari. Ini baru 3 hari. Ini anak 3 hari nih.
Iya. Begitu dia lahir, nggak sampai 1 jam, setengah jam dia sudah lompat-lompat nih anaknya nih. Kuat. Nah, kebanyakan kita kambing-kambing lokal tunggulah setengah hari baru 2-3 jam lah kan. Kalau ini tidak. Nah, ada beberapa ya jenis yang memang kelas super anaknya. Ada yang 4,7, ada 4,5 kilo. Yang 5,1 kemarin itu Tadi. Ini Pak Kades Panca Agung. Beliau salah satu motor penggerak untuk di desa. Mitra. Pelihara kambing mitra kami, Pak. Jadi ada 20 ekor beliau datangkan menggunakan dana Desa. Nah, ini terobosan, Pak. Ya. Iya, dan 20 ekor didatangkan untuk anak-anak mitra milenial, Pak. Nah, dan belinya melalui kita. Kami berikan kami yang terbaik dan saya pinjamkan pematiknya di sana. Di saya nyambungkan tadi ya. Beliau datang ke sini mau beli kambing untuk acara. Nah, nanti lihat. Nah, ini Mas Mini. Iya. Iya. Pak Kades mau pilih kambing? Iya. Mau pilih. Ini tinggal kuat. Nah, pilih aja. Ini punya. Bapak lihat, kalau bicara pemasaran, saya nggak pusing. Apa sih ini? Bahkan yang laku yang F1, yang Jawarandu masih kurang peminatnya. Orang itu. Asli tidak ada bunyinya, Pak. Orang itu enggak ada. Jantan, ini jantan. Kami pelihara 1 bulan lebih lah, tapi sudah gemuk-gemuknya kayak gini. Pak Sebong aja kaget waktu datang bulan kemarin. Bawa kayak gini yang minggu. Gemuk-gemuk. Artinya pola makannya yang sudah teratur. Mahal nggak 5 juta ini? Murah. Murah. Sudah harga personalan. Sudah bungkus. 4 juta. Siapa yang borong? Angkat semua. Ini Jawarandu, Pak. Kalau Bapak mau menjadi sukarelawan, Bapak pilih satu di sini yang Jawarandu, angkat. Gendong. Gendong. Kemudian Bapak pilih yang di sana, angkat gendong. Ya. Mana yang berat? 1.200, 1.300. Ini 4,5. Mana yang 5 juta? Nah, ini yang datang bulan kemarin, sekarang lagi tahap penggemukan dan sebagian sudah bunting. F1, F2. Enggak, ini untuk kita kembang biakan. Jadi tiap bulan saya datangkan 10-20 ekor datangkan. Hah? Yang potong sana, yang ini untuk koleksi kita, Pak. Mitra, Pak. Untuk mitra nanti. Ini sebagian ada punya mitra 20 ekor. Bukan nggak bisa, tapi Bapak ya dapat F1 terus. Menang body, nggak menang daging. Kan kita mau kejar genetik yang F2, F3 kan, berarti harus minimal ambil yang F4. F3, F4 untuk pemacet. Supaya kita bisa dapat nanti minimal F3. Kalau bapaknya 3 dapat untuk F3. Dan itu nanti kalau F3 ya minimal kualitasnya bisa 40-45% loh. Mendekati sudah gen-gennya si Puntak. Di atas 100.000 toh. Harga jagungnya kan cuma 2.000, 3.000. Tapi berapa banyak dapatnya? Nah itulah sudah perbandingan kita beli bibit. Nah ini kambing-kambing yang super. Di bagian sudah hamil, ada F1, ada F2 di sini. Ini saya borong satu kandang, Pak. Satu farm punya saya borong di sini. Perkiraan saya kalau 1 tahun saya gitu terus lama-lama kambing Jawa pindah ke kota. Iya.